Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indra Pratama dari CGP Angkatan 11 Kota Depok. Pada kesempatan kali ini, saya akan melakukan proses coaching bersama rekan saya, Bu Siti. Saya Indra sebagai coach dan rekan saya Bu Siti sebagai coachee. Baik, kita Ya, mulai ya Bu Siti ya. iya Pak Indra. Siap, kita mulai. Bismillah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Pak Indra. Oke, Bu Siti gimana kabarnya? Alhamdulillah baik Pak Indra. Alhamdulillah. Nah, tadi WA saya kenapa ya Bu Siti? Katanya ada yang mau dibicarakan ya? Iya Pak Indra, ini nih Pak Indra nih. Di dalam kelas saya tuh itu Pak Indra, apa namanya? Aku kalau ngajar tuh kadang suka bingung aja. Anaknya tuh rame sendiri tahu. Saya lagi menjelaskan nih apa yang mau disampaikan, tapi anaknya tuh kadang kayak nggak mendengarkan saya gitu loh, malah berisik sendiri gitu sih Pak. Bingung sendiri. Oh, di kelas seperti itu ya? Oke, oke, oke. Berarti apa nih yang diharapkan Bu Iva di kelas Bu Iva sekarang nih? Yang saya harapkan sih, saya pengen tuh kayak kita tuh dalam di kelas tuh bisa komunikasi dua arah gitu loh Pak, antara guru dengan murid, terus juga siswa itu fokus ke pelajaran saya, mendengarkan saya, bukan malah kami sendiri gitu Pak. Yang saya pengenin tuh kayak gitu gitu loh, biar anak-anak tuh kayak, oh ya kita tuh seneng gitu loh, ngikutin pelajaran PKN sama Bu Iva tuh gitu, jangan malah asik sendiri gitu Pak. Saya tuh seperti itu gitu loh. Ya ya. Berarti tujuan Bu Iva adalah dari proses kita hari ini tuh pengen gimana sih biar anak-anak tuh bisa fokus gitu ya Bu Iva ya. Jadi di kelas tuh ada Iya Pak. interaksi dua arah dan mereka juga senang ketika belajar PKN bersama Bu Siti gitu ya. Oke, oke, oke. Iya, It, saya pengennya ya seperti itu sih Pak. Terus juga saya tadi WA Pak Indra kan mau curhatkan soal ini. Jadi itu biar apa namanya, di percakapan itu saya bisa menemukan nih Pak, caranya tuh gimana gitu loh, biar anak bisa fokus pelajaran saya. Siapa menerima pembelajaran, mereka itu bisa belajar dengan senang, ceria, tapi tetap fokus gitu loh, bukan malah asik sendiri. Itu sih Pak, niatnya saya tuh pengen cari solusi itu gitu, karena saya masih bingung banget nih. oke, 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 oke. Eh, itu kelas berapa Bu Iva? Yang seperti itu. Kelas 9 Pak, saya kan ngajar kelas 9. Terus juga jam saya juga banyak Pak, 33 jam nih dalam seminggu nih. Padahal saya tuh udah semangat banget mengajar, tapi kenapa mereka malah asik sendiri gitu loh. Saya tuh dicuekin gitu loh. Kayak ya elah gitu loh. Ibu tuh Hmm, semangat loh ngajar kalian, tapi kenapa kalian malah asik sendiri gitu. Malah ngobrol, ada yang ngobrol lah, ada yang ngalamun gitu loh Pak Indra. oke, oke. Kalau dari skala 1 sampai 10 nih Bu Iva. Posisinya sekarang tuh di mana sih? Kalau kondisi kelas Bu Iva menuju yang kondisi ideal yang tadi Bu Iva katakan. Itu dituju sih Pak. 7 ya? Kalau lah, iya, kalau lah itu dalam satu kelas itu ada 40 orang ya Pak ya. Di kelas saya kan Mm-mm. ada 40 orang, ada 39 orang. Paling 3 orang tuh yang rame. Tapi ada sih kelas yang apa Pak namanya, dalam satu kelas tuh ada 6 orang nih yang satu circle dan rame sendiri. Itu juga ada gitu. Oke, 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 oke. Oke. Kalau Bu Iva sendiri melihat apa sih yang menyebabkan beberapa circle tadi yang Bu Iva bilang tuh kok dia rame sendiri gitu. Sedangkan kan yang lain kata Bu Iva mereka ikut gitu fokus gitu. Apa sih yang menyebabkan mereka seperti itu kalau menurut Bu Iva? Yang saya lihat ya Pak ya, karena
kayaknya apa ya, mungkin tuh saya dalam penerapan media pembelajaran atau strategi pembelajarannya tuh kayaknya tuh masih ada peluang deh mereka untuk ngobrol gitu kayaknya sih Pak. Taruhlah kayak diskusi kelompok ya, kayak diskusi kelompok nih, diskusi kelompok saya ngasih kayak studi kasus mereka untuk berkelompok 6 orang di meja yang saya suruh untuk apa namanya, membulat memutar gitu loh. Mereka tuh malah ada beberapa tuh yang ngobrol gitu loh Pak, nggak fokus gitu. Hmm, oke oke oke. Berarti dari mereka tuh ada yang membuat mereka tuh jadi nggak fokus ya. Nah, berarti ada nggak cara yang Bu Iva pikirkan gitu agar mereka yang tadi Bu Iva katakan tidak fokus tuh bisa fokus tuh? Ada nggak kepikiran apa gitu? Kepikiran Pak, saya pikirannya sih gini Pak, kayaknya tuh saya harus menerapkan itu deh Pak, pembelajaran berdiferensiasi gitu loh, dengan media belajar nomor head together Windows yang berbasis Windows shopping. Jadi tuh gini, pikiran saya sih gini sih Pak, jadi tuh anak tuh tetap studi kasus gitu kan, terus kan mereka nulis nih, terus ditempelin di masing-masing pojok gitu sih Pak, kayaknya sih gitu. Hmm, seberapa yakin Bu Iva dengan hal seperti itu bisa terlaksana nantinya dan mereka bisa fokus? Seberapa yakin sih? Karena belum saya praktekkan ya Pak ya. Kayaknya tuh keyakinan saya tuh 8%. Kalau 100% tuh 8% deh Pak. Di situ Oke gitu oke sih oke, Pak. siap. Berarti rencananya mau dilaksanakan kapan tuh Bu Iva? Mau dicoba kapan gitu? Di pertemuan keberapa gitu sama mereka? Rencananya ya Pak ya, ini kan minggu ini kan emang udah diskusi studi kasus yang mereka ngasih gambaran nih, yang di meja mereka membulat, terus mereka apa tuh namanya Pak, habis itu tuh mereka tuh kayak diskusi rencananya minggu depan sih Pak di Suba baru, yaitu di Suba hak dan kewajiban di bidang politik, ekonomi, pendidikan, dan juga hukum. Jadi itu kan ada 4 tema ya Pak ya. Ya rencananya sih satu kelas akan saya bentuk menjadi 4 kelompok nih Pak, dan 4 kelompoknya masing-masing tuh kayak bikin poster gitu ya Pak ya. Terus di posternya itu nanti ditempel nih di dinding. Jadi setelah itu setiap kelompok itu kayak memutar gitu loh Pak, melakukan shopping, dan ada satu yang ibaratnya itu nungguin gitu sih Pak. Menarik juga itu. Apa Iya sih cara Pak, yang pikirannya seperti itu gitu. bagus-bagus? Menarik, menarik, menarik. Karena semuanya tuh terlibat di sana ya Bu Siti ya. Iya Pak, jadi tuh dengan itu ya Pak ya, saya tuh kepikiran. Jadi tuh anak tuh tidak ada kesempatan ya untuk ngobrol, karena kan mereka kan per waktu yang sudah ditentukan sama saya nih sebagai guru atau pembimbing pembelajaran di pelajaran tersebut tuh, mereka tuh kayak nggak ada waktu untuk ngobrol sendiri gitu loh. Mereka fokus terhadap pembelajaran, dan itu tuh kayak nyangkut pembelajaran yang audio audio visual kinestetik itu kan, mereka kan selain mempresentasikan kan mereka gerak ya Pak ya, jadi itu kayak menaungi gaya belajar kebutuhan murid gitu loh, gitu sih Pak. Ya ya, betul betul betul. Bagus bagus bagus. Nah, biar itu bisa terlaksana butuh apa aja tuh Bu Iva? Bu Siti? Butuh apa aja, pastinya persiapan ya Pak ya. Terus juga saya membuat modul ajar yang berdiferensiasi ya Pak ya kayaknya. Terus juga di situ juga saya harus berkolaborasi nih Pak sama rekan sejawat, minta masukan, dan juga minta masukan dari teman-teman yang lain, 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 dan juga minta masukan dari teman-teman yang
apa yang modul ajar yang saya buat. Oke, Gitu oke. sih kayaknya Pak. Oke, oke. Kalau dari persiapan muridnya gimana tuh? Yang perlu disiapkan nanti. Persiapkan muridnya. Oh gini Pak, jadi persiapan muridnya saya bisa nih kasih instruksi nih untuk murid-murid. Jadi sebelum pembelajaran itu saya terapkan, saya kasih instruksi dulu nih murid-murid bahwa diskusinya tuh nggak kayak yang biasanya nih duduk melingkar itu enggak, tapi mereka itu window shopping nih berkeliling di poster-poster tiap kelompok lain biar mereka itu ini Pak, kan itu kan pelajarannya 4 bab nih, jadi keempat-empatnya tuh bisa terlalui gitu loh sama mereka gitu sih Pak, kayak seperti itu. Oh, alhamdulillah. Kayaknya menarik nih. Sepertinya udah nggak sabar nih Bu Siti untuk coba menerapkannya di kelas ya. Oh iya nih Pak, dari sini nih saya kepikiran nih. Oke, oke, alhamdulillah. Berarti apa yang menjadi tujuan awal kita tadi untuk coba mencari cara agar di kelas itu fokus, terus ada komunikasi dua arah dan mereka menarik atau tertarik dengan pelajaran Bu Iva, berarti tadi sudah ketemu ya solusinya ya Bu Iva ya. Iya Pak, jadi dari obrolan kita tadi, eh saya jadi terfikirkan nih Pak, biar murid-murid itu tidak tidak ramai sendiri atau ngobrol sendiri di dalam kelas. Oh iya ternyata itu ya Pak ya, pembelajaran diferensiasi dengan media belajar nomor head together dengan window shopping, ternyata itu terfikirkan nih bisa kayaknya Pak itu biar anak tuh fokus terhadap pembelajaran saya gitu sih Pak Indra. Dari sini nih obrolan kita nih saya jadi terfikirkan hal tersebut. Oke, alhamdulillah ikut senang jadinya saya sebagai rekan bisa eh, memberikan ya sama-sama lah kita belajar di sini alhamdulillah. Dan saya doakan Bu Iva semoga berhasil ya menerapkannya pembelajaran tadi di kelas dan semakin semangat lagi ngajarnya nanti di kelas 9. Siap Pak Indra, terima kasih ya Pak Indra ya sudah menjadi pendengar yang baik. Dari sini saya juga mendapatkan solusinya. Makasih Ya, Pak Indra. ya terima kasih sama-sama Bu Siti. Ada lagi yang mau disampaikan Bu Siti? Sudah Pak Indra. Oh, Pak, tadi sudah. gambar Pak Indra ini ntar aku udah ya Pak, aku stop ya. Oke, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bentar, bentar.